Selamat berjumpa kembali dalam kelas Corporate Finance. Dalam sesi kali ini kita akan belajar tentang short term assets dan short term liabilities. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana kita menilai feasibility atau kelayakan dari sebuah investasi dengan menghitung present value. Kemudian kita juga menghitung net present value dengan mengurangi cash flow nol dari present value-nya, sehingga kita mengenal net present value. Kita sudah mengerti bahwa net present value yang positif, artinya juga present value dari future benefits itu lebih besar daripada cash flow nol. Ini adalah kriteria yang menyatakan bahwa sebuah project investasi itu layak atau visible secara keuangan. Nah, salah satu matriks lain yang kita gunakan juga adalah internal rate of return, ya, yang harus lebih besar pada cost of capital. Dan keduanya adalah compatible. Nah, para peserta kuliah sekalian, topik capital budgeting untuk menilai feasibility dari sebuah investasi ini adalah keputusan investasi atau analisis keuangan jangka panjang. Dan kali ini kita akan membahas keputusan keuangan untuk seorang manajer keuangan yang bersifat jangka pendek. Setelah mengikuti kuliah ini, Anda diharapkan untuk mampu mengambil keputusan short term financing dengan cara yang sesuai dengan situasi yang Anda hadapi. Beberapa contoh pertanyaan dari short term financing, misalnya yang pertama, berapakah jumlah cash yang dibutuhkan perusahaan yang harus ada di dalam kas perusahaan untuk bisa beroperasi dan membayar tagihan-tagihan dengan lancar. Kedua, berapa banyak dana yang harus dipinjam perusahaan dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Dan berapa juga nanti yang harus ditutupi dengan pinjaman jangka panjang. Kemudian, contoh pertanyaan lainnya adalah, seberapa banyak kredit yang harus diberikan perusahaan kepada customer-customernya. Nah, ini tentu hanya sebagian dari beberapa pertanyaan keputusan financing jangka pendek. Nah, kita akan mengulangi sedikit membaca neraca supaya saudara bisa mengerti beberapa prinsip dalam short term financing. Kalau yang di sebelah kiri saya gambarkan aktiva dengan warna orange dan di kanan adalah pasiva dengan warna hijau dan biru, di mana yang hijau adalah hutang dan yang biru adalah equity. Kita tahu aktiva itu sama dengan pasiva, kemudian aktiva terdiri dari current assets dan fixed assets. Jadi penjumlahan dari current assets dan fixed asset ini harus sama dengan jumlah di sisi pasiva, yaitu penjumlahan dari current liabilities dan long term debt, yang dua ini adalah liabilities ditambah dengan equity, ya. Jadi sekali lagi current assets ditambah fixed asset itu sama dengan current liabilities ditambah long term debt, ini adalah liabilities ya, kedua ini ditambah dengan equity. Kemudian kita juga tahu di dalam current assets ada salah satu elemen yang penting yaitu cash. Ini adalah darah dalam bisnis, dalam perusahaan, karena setiap operation pasti membutuhkan cash. Kemudian selisih antara current assets dengan current liabilities, ya, selisihnya itu kita sebut net working capital. Net working capital. Nah, jadi kalau lihat dari gambar di atas, net working capital yang ini ditambah dengan fixed asset yang di bawah itu sama dengan long term debt ditambah dengan equity. Seperti itu. Kemudian net working capital itu adalah cash ditambah other current assets. Misalnya ada inventory, ada piutang, ada marketable securities dan lain-lain, ya, dikurangi dengan current liabilities. Jadi net working capital adalah selisih antara seluruh current asset ini termasuk cash dikurangi dengan current liabilities. Nah, dari sini kita bisa melihat ada beberapa aktivitas yang akan menambah cash atau sebaliknya mengurangi jumlah cash yang ada di dalam perusahaan. Contoh aktivitas yang menambah cash di sini kita bisa melihat, misalnya menambah long term debt di sini ya.
Kalau ini kita tingkatkan semakin besar, tentu kita mendapatkan dana di perusahaan, menambah jumlah cash di perusahaan. Ya, supaya tinggi ini di sebelah kiri sama dengan tinggi di sebelah kanan. Aktivitas lain yang menambah cash tentunya menambah equity. Artinya shareholder menyetorkan dana segar baru ke dalam perusahaan. Ya, jadi yang biru ini bertambah besar dan itu diterima perusahaan dalam bentuk cash di sebelah kiri. Ya, demikian. Kemudian menambah current liabilities. Di sini kalau perusahaan mendapatkan piutang tambahan, ya, dia bisa membeli barang tanpa harus membayar cash, itu akan menambah jumlah persediaan cash atau cash yang ada di perusahaan. Kemudian apalagi? Mengurangi aset lancar non cash. Nah, misalnya di sini di dalamnya tadi ada inventory. Jika perusahaan membeli lebih sedikit inventory, maka dia akan menambah cash-nya. Karena cash-nya tidak digunakan untuk membeli inventory. Contoh lain mengurangi aset lancar non-cash adalah mengurangi jumlah piutang. Jika perusahaan menerapkan kebijakan bahwa semua customer harus membayar cash, maka jumlah cash pasti bertambah. Karena penjualan yang menghasilkan piutang berkurang dan berubah menjadi penjualan cash. Aktivitas lain yang menambah cash adalah misalnya mengurangi fixed asset dengan menjual beberapa aset misalnya. Ya, jadi kalau di sini sebagian dari aset ini dijual, tentu jumlah cash yang dimiliki perusahaan akan bertambah. Nah, kemudian sebaliknya, tentu ada aktivitas-aktivitas yang akan mengurangi jumlah cash. Nah, sebagai contoh, kita mengurangi long term debt, membayar hutang jangka panjang. Itu tentu membutuhkan cash di dalam perusahaan. Jadi kalau yang hijau ini saya kurangi size-nya, maka cash-nya juga akan semakin kecil. Kemudian mengurangi jumlah equity. Misalnya perusahaan membayar dividen atau buyback saham, membeli kembali saham yang beredar. Itu akan mengurangi jumlah cash. Karena tinggi yang biru ini akan berkurang sehingga jumlah cash juga berkurang untuk membeli saham yang beredar tersebut. Aktivitas lain yang mengurangi cash misalnya mengurangi current liabilities. Nah, misalnya utang-utang kepada vendor kita bayar. Itu tentu akan mengurangi cash. Nah, kemudian pembelian-pembelian juga dari bahan baku misalnya tidak menggunakan hutang ke vendor. Ya, tetapi dibayar dengan cash. Nah, tentu aktivitas tersebut juga akan mengurangi jumlah cash yang ada di dalam perusahaan. Nah, dalam topik kali ini ada 3 item yang kita perlu pelajari lebih detail. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan operating cycle dan cash cycle. Kemudian kita akan belajar tentang short term financing policy, dan kemudian sumber-sumber dari short term financing. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama yaitu operating cycle dan cash cycle. Nah, untuk memahami operating cycle dan cash cycle, kita harus mengerti event-event yang terjadi dalam sebuah operation dari bisnis. Kemudian juga keputusan-keputusan apa yang harus diambil dalam setiap event tersebut. Nah, misalnya event pertama adalah ketika perusahaan harus membeli raw material, bahan baku. Nah, keputusan manajerial yang menyangkut dengan short term asset dan liabilities adalah seberapa banyak inventory atau persediaan yang harus dipesan. Kemudian setelah kita membeli raw material, tentu event selanjutnya adalah membayar dengan cash. Nah, kemudian pertanyaannya atau keputusan yang harus diambil adalah apakah kita mau meminjam atau kita mengambil jumlah cash yang sudah ada di perusahaan. Ini adalah sebuah keputusan, sebuah pilihan. Kemudian event selanjutnya setelah kita membeli barang, kemudian membayarnya, tentu kita mengolahnya menjadi produk akhir, memproduksi barang melakukan manufaktur.
keputusan yang terkait dengan short term financing adalah teknologi seperti apa yang harus kita gunakan. Karena ini juga akan menentukan kebutuhan dana di dalam perusahaan. Kemudian keempat, setelah kita menghasilkan produk jadi, tentu kita akan menjualnya. Dan keputusan yang terkait dengan penjualan adalah apakah kita akan memberikan fasilitas penjualan secara kredit kepada customer atau pelanggan kita. Kemudian terakhir, setelah kita menjual produk, maka kita harus melakukan cash collection. Ya, kita menagih piutang dari customer. Dan pertanyaannya atau keputusan yang harus diambil adalah bagaimana cara melakukan collection. Demikian. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam apa yang disebut dengan operating cycle dan cash cycle dengan memahami event-event di dalam kegiatan operasional tadi. Kita mulai dengan hari ke-0, di mana aktivitasnya adalah membeli inventory. Nah, pada saat kita membeli inventory, biasanya tidak ada dampak kepada cash. Ya, tidak ada. No effect. Kenapa? Karena biasanya ketika perusahaan sudah berjalan dengan lancar, bahan baku tidak selalu harus dibeli dengan cash, tetapi bisa dengan kredit jangka pendek. Katakan kita mendapatkan fasilitas untuk membayar mundur atau kredit selama 30 hari. Baru kita membayar untuk inventory tadi. Katakanlah jumlah yang kita bayar dalam contoh ini adalah $1.000. Berarti kita ada dana keluar dari cash sebesar $1.000. Kemudian kita mengolah bahan tadi, inventory tadi menjadi bahan jadi, produk jadi yang untuk dijual. Dan kemudian setelah hari ke-60, sejak pertama kita membeli tadi, kita menjual inventory tersebut secara kredit. Sehingga kita tidak menerima atau keluar atau masuk cash apapun, tidak ada efek dari event ini. Kemudian 105 hari sejak awal kita membeli inventory, barulah kita melakukan collection terhadap penjualan. Ya, katakan kita berhasil menerima $1.400 hasil penjualan di hari ke-60 ini dananya baru diterima secara cash di hari ke-105 sejumlah $1.400. Dari contoh di atas, kita akan lihat bahwa operating cycle dari perusahaan itu didefinisikan sebagai inventory period ditambah account receivable period. Jadi lamanya sejak kita membeli barang sampai barangnya terjual, kemudian berapa lama periode untuk cash collection-nya. Itu yang kita sebut account receivable. Berapa lama sejak terjual itu bisa kita tagih menjadi cash. Dari contoh di atas kita tahu inventory period adalah 60 hari. Sejak kita beli inventorinya sampai dia terjual itu butuh 60 hari. Ya. Nah, kemudian untuk mengubah account receivable tersebut menjadi cash yang kita sebut dengan aktivitas collection, itu ternyata membutuhkan 45 hari karena cash diterima di hari ke-105. Berarti ada 45 hari yang berlalu sejak produk terjual sampai produk yang terjual tersebut dibayar oleh customer. Dengan demikian, operating cycle dari perusahaan ini adalah 105 hari, yaitu 60 hari sejak barang dibeli sampai terjual, kemudian 45 hari sejak barang terjual sampai cash diterima oleh perusahaan. Nah, hal kedua yang kita harus analisis adalah cash cycle. Nah, cash cycle didefinisikan sebagai operating cycle
dikurangi dengan account payable period. Berapa lama sejak kita membeli barang sampai kita harus membayarnya atau membayar vendor kita. Nah, kita tahu di sini tadi operating cycle-nya adalah 105 hari. Ya, dari sini operating cycle-nya 105 hari. Itu sejak kita membeli barang sampai kita terima cash dari customer. Kemudian kita punya waktu 30 hari sebelum kita harus membayar tagihan dari vendor kita. Ya. Jadi sejak pembelian itu tidak langsung dibayar instan, tapi kita punya tempo 30 hari. Sehingga cash cycle perusahaan ini adalah 75 hari, yaitu 105 hari sejak barang dipesan sampai kita terima cash, dikurangi 30 hari sejak barang dipesan sampai kita harus membayar kepada vendor. Nah, itulah yang kita sebut cash cycle. Saya coba gambarkan di dalam diagram berikut. Tentunya harusnya lebih mudah dipahami bahwa ketika kita membeli inventory, katakan di sini hari ke-0 tadi, maka ada periode di mana inventory tersebut harus kita simpan sebelum dia terjual. Ya, jadi ada masa sejak inventory kita beli, kita olah, kita manufaktur sampai dia terjual. Masa sepanjang ini itu kita sebut inventory period. Sejak dibeli sampai dia terjual. Kemudian sejak terjual sampai kita terima cash-nya, cash diterima, itu kita sebut account receivable period. Nah, kemudian kita tahu yang disebut dengan operating cycle adalah periode sejak barang dibeli sampai dengan kita menerima cash dari customer. Itu kita sebut dengan operating cycle. Yang sama dengan penjumlahan dari inventory period sejak dibeli sampai terjual, kemudian ditambah dengan account receivable period sejak terjual sampai dengan diterima cash. Nah, inilah yang disebut operating cycle. Kemudian kita juga tahu tadi bahwa kita tidak harus membeli inventory ini secara tunai. Kita mempunyai tempo untuk bisa menunda pembayaran sampai jatuh tempo. Itu kita sebut account payable period. Ini adalah masa sejak barang dibeli sampai harus dibayar, cash paid for inventory. Nah, selisih antara operating cycle sejak barang dibeli sampai cash kita terima dengan account payable period, artinya sejak barang dibeli sampai kita bayar, nah itulah yang kita sebut dengan cash cycle. Ini yang kita sebut dengan cash cycle. Artinya ini adalah periode sejak cash dibayarkan kepada vendor sampai cash diterima dari customer. Itu yang kita sebut cash cycle. Jadi jumlah hari sejak saya membayar pesanan saya inventory kepada vendor sampai dengan saya menerima cash dari customer. Jadi ini yang disebut dengan operating cycle dan cash cycle. Mengelola short term finance ini akan melibatkan banyak keputusan dan banyak pihak. Di dalam perusahaan yang besar, ini bisa dikerjakan oleh beberapa manajer. Misalnya ada cash manager, credit manager, melibatkan juga marketing manager, purchasing manager, production manager, payable manager, dan controller. Nah, tugas-tugas yang terkait dengan short term financial management dari cash manager misalnya melakukan collection, kemudian konsentrasi dari dana, ya dikumpulkan untuk bisa ditempatkan dalam waktu singkat ya ke instrumen-instrumen jangka pendek. Disbursement atau pembayaran. Kemudian cash manager juga melakukan short term investment, membeli sekuritas atau masuk ke dalam reksadana pasar uang misalnya.
Kemudian short term borrowing, melakukan pinjaman jangka pendek. Melakukan hubungan dengan perbankan. Nah, account yang terkait dalam neraca kita tentu cash, marketable securities, dan short term loans. Ini dikelola oleh cash manager. Kemudian ada credit manager, ini adalah manajer yang bertugas untuk memonitor dan mengendalikan account receivable. Berarti jumlah kredit yang diberikan kepada customer kita. Serta mengatur kebijakan kredit. Misalnya apakah pembelian tunai akan mendapatkan diskon. Kemudian kalau membeli kredit apakah akan mendapatkan bunga. Customer harus dikenakan bunga. Kemudian syarat customer yang layak diberikan kredit dan seterusnya. Ini adalah keputusan-keputusan yang harus diambil oleh credit manager. Nah, tentunya pos atau akun yang terkait dari neraca yang dikelola oleh credit manager adalah account receivable. Kemudian marketing manager juga biasanya akan terlibat dalam credit policy decisions. Dengan banyaknya alternatif pembiayaan, artinya penjualan produk yang bisa dilakukan secara kredit, biasanya ini akan memperluas pangsa pasar dari sebuah perusahaan. Dan lagi-lagi marketing manager tentunya akan terkait untuk pos yang sama, yaitu account receivable. Kemudian purchasing manager harus mengambil keputusan terkait pembelian. Kemudian suppliernya. Kemudian juga bisa bernegosiasi agar bisa mendapatkan payment term yang terbaik. Mungkin tidak harus tunai tetapi bisa mundur dan mendapatkan term and condition yang terbaik. Nah, kemudian pos mana yang terkait dengan purchasing manager? Tentu inventory dan juga account payable. Production manager ini juga akan terkait dengan keputusan pendanaan jangka pendek. Karena harus menentukan jadwal produksi dan kebutuhan material dalam beberapa periode ke depan. Production manager juga akan seperti purchasing manager akan menyangkut jumlah inventory dan account payable di dalam posisi keuangan perusahaan. Payable manager ini mengambil keputusan tentang kebijakan pembayaran dan apakah perusahaan sebaiknya mengambil diskon dengan membayar tunai atau tidak untuk mengambil payable, artinya hutang kepada vendor dengan harga yang biasanya lebih tinggi. Tentunya akun yang terkait dengan payable manager adalah account payable. Nah, kemudian yang terakhir adalah controller yang bertanggung jawab terhadap informasi cash flow, melakukan rekonsiliasi dari account payable, kemudian juga menerapkan pembayaran terhadap account receivable. Ya, dalam mencatat account receivable dan juga account payable di dalam laporan keuangan perusahaan. Demikian. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah contoh untuk menghitung operating cycle dan cash cycle dari sebuah perusahaan berikut ini. Semua angka disajikan dalam $1.000. Nah, contoh, perusahaan tersebut memiliki inventory di awal periode $2 juta, di akhirnya $3 juta, sehingga rata-ratanya $2,5 juta, yaitu 2 juta ditambah 3 juta dibagi 2. Untuk account receivable-nya itu di awal 1.600.000, di akhir 2 juta dan rata-rata $1,8 juta. Kemudian account payable-nya $750.000 di awal periode dan di akhirnya menjadi 1 juta. Sehingga rata-ratanya adalah 1 juta ditambah 750.000 dibagi 2, yaitu $875.000. Kemudian kita ketahui juga dalam 1 tahun perusahaan tersebut berhasil mencapai net sales sebesar $11.500.000 dengan cost of goods sold sebesar $8,2 juta. Nah, pertama kita akan menghitung operating cycle. Nah, untuk menghitung operating cycle, kita akan menghitung dulu inventory period.
Nah, untuk menghitung inventory period, kita harus mengetahui inventory turnover. Artinya, berapa kali dalam satu tahun inventory dari perusahaan tersebut berputar. Nah, caranya mudah, tentu kita harus tahu dulu ada berapa nilai dari seluruh barang yang terjual dalam satu tahun, yaitu cost of goods sold-nya. Ini adalah nilai dari barang yang terjual selama setahun. Dan kita tahu nilainya adalah 8,2 juta dolar. 8,2 juta dolar di sini ya. Ini adalah akumulasi selama setahun seluruh inventory yang terjual. 8,2 juta dolar. Sedangkan rata-rata jumlah inventorinya dalam setiap periode adalah 2,5 juta dolar. 2,5 juta dolar. Ini adalah average nilai inventory dari perusahaan tersebut. Sehingga kalau satu tahun terjual 8,2 juta dolar, artinya dalam setahun inventorinya berputar 8,2 juta dibagi 2,5 juta average inventorinya, sehingga itu berputar 3,28 kali dalam setahun. Nah, ini bisa kita hitung dalam satuan hari. Ya, kalau dihitung dalam satuan hari berapa lama inventorinya ada di dalam perusahaan tersebut adalah dengan menghitung dengan rumus sederhana ini 365 hari dibagi 3,28 kali dalam setahun berputarnya. Sehingga inventory rata-rata stay di perusahaan selama 111,3 hari. Demikian. Kemudian setelah kita tahu inventory period, kita tentunya ingin mengetahui receivable period. Dan kita lakukan perhitungan dengan cara yang hampir sama, yaitu pertama dengan menghitung receivable turnover. Nah, caranya tentu kita harus tahu berapa banyak total penjualan dalam satu tahun dengan cara kredit. Nah, kita tahu nilai penjualan setahun adalah 11,5 juta dolar. Dan rata-rata posisi AR, account receivable di perusahaan tersebut adalah 1,8 juta dolar. Sehingga kita bisa menghitung bahwa receivable-nya itu berputar sebanyak 6,4 kali. Yaitu total penjualan setahun dibagi rata-rata jumlah piutang dalam perusahaan. Saldo piutangnya rata-rata 1,8, sehingga kita tahu dalam satu tahun receivable-nya ini akan berputar sebanyak 6,4 kali. Nah, kemudian ini artinya berapa lama receivable-nya? Itu adalah yang kita sebut dengan receivable period. Ya, kita tinggal membagi 365 hari dengan 6,4 kali putaran setahun. Sehingga kita tahu receivable-nya berusia rata-rata ya, dia antara penjualan sampai dengan lunas itu rata-rata 57 hari. Dari dua informasi ini kita bisa menghitung operating cycle. Operating cycle adalah penjumlahan antara inventory period ditambah account receivable period. 111 hari ditambah dengan 57 hari sampai dengan 168 hari. Ini adalah rata-rata masa yang dibutuhkan perusahaan sejak membeli produk sampai dengan menerima cash dari customer. 168 hari, di mana 111 hari ini adalah masa sejak pembelian produk sampai dengan produk terjual, dan 57 hari masa sejak produk terjual sampai dibayar oleh customer. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung cash cycle dari perusahaan tersebut. Nah, untuk menghitung cash cycle kita harus tahu dulu payable periodnya. Nah, kita hitung dengan cara yang hampir sama, yaitu dengan menghitung lebih dahulu payable turnover. Berapa kali dalam setahun payable-nya berputar. Tentu kita harus tahu jumlah nilai pembelian selama setahun. Nah, itu kita sudah tahu jumlah pembelian kita dari vendor adalah cost of goods sold sebesar 8,2 juta dolar. Dan kita juga tahu rata-rata jumlah payable dalam perusahaan adalah 0,875 juta dolar, 875 ribu dolar.
Sehingga kita tahu payable-nya rata-rata berputar 9,4 kali dalam setahun. Dengan demikian, rata-rata payable period-nya adalah 365 hari dibagi dengan 9,4 kali dalam setahun, yakni 39 hari. Nah, jadi artinya perusahaan ini punya tempo 39 hari sejak membeli barang sampai membayar utangnya kepada vendor. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung cash cycle-nya, yaitu operating cycle dikurangi dengan account payable period. Nah, operating cycle kita ketahui tadi adalah 168 hari ya di sini dari perhitungan sebelumnya. 168 hari kemudian dikurangi account payable-nya periodnya yaitu 39 hari sama dengan 129 hari. Ini adalah rata-rata jumlah hari sejak kita membayar vendor sampai kita menerima cash dari customer. Ya, itu membutuhkan 129 hari. Demikian contohnya, saya kira perhitungannya cukup sederhana dan kita coba melakukan hal yang sama dengan informasi yang lain lagi berikut ini, ya. Inventory dari perusahaan ini di awal adalah 5.000, di akhir periode 7.000. Rata-ratanya adalah 5.000 ditambah 7.000 sama dengan 6.000. Kemudian account receivable rata-ratanya adalah 2.000, yaitu di awal 1.600, di akhir 2.400. Jadi rata-ratanya adalah 1.600 tambah 2.400, yaitu 4.000 dibagi 2. 2.000. Kemudian payable-nya rata-ratanya adalah 2.700 ditambah 4.800 dibagi 2, yakni 3.750. Nah, kemudian kita ketahui juga credit sales untuk tahun tersebut adalah 50.000 dan cost of goods sold-nya adalah 30.000 dolar. Kemudian pertanyaannya berapa lama yang dibutuhkan oleh perusahaan ini untuk mengkolek receivable-nya. Kemudian berapa lama barang-barang dari perusahaan tersebut ada di perusahaan sebelum terjual. Dan kemudian berapa lama sampai perusahaan tersebut harus membayar kepada vendornya. Nah, kita akan menghitung ketiga rasio atau turnover tersebut. Yang pertama adalah inventory turnover. Kita tahu cost of goods sold-nya adalah 30.000 dolar. Ini adalah jumlah total inventory yang kita jual dibandingkan dengan rata-rata inventory. Jadi 5 kali dalam setahun inventory-nya berputar. Receivable turnover kita tahu penjualannya nilainya 50.000. Ini adalah penjualan seluruhnya dengan kredit ya. Dan rata-rata receivable kita 2.000. Berarti receivable yang berputar 25 kali setahun. Payable turnover-nya adalah 30.000, ini nilai total pembelian kita kepada vendor dengan rata-rata payable sebesar 3.750 sehingga payable-nya berputar 8 kali dalam setahun. Kemudian kita hitung dalam satuan hari berapa lama inventory period, 365 hari dibagi 5, 73 hari. Receivable period-nya 365 hari dibagi 25 hari, 14,6 hari dan payable period-nya adalah 365 hari dibagi 8. Ini adalah payable turnover-nya, yaitu 45,6 hari. Nah, artinya perusahaan ini rata-rata membutuhkan 14,6 hari untuk mengkolek penjualannya dari customer, yaitu yang kita sebut receivable period. Kemudian inventory-nya sendiri rata-rata ini menunggu sampai penjualan itu membutuhkan 73 hari. Di sini ya inventory period. Dan tagihan-tagihan kita hanya perlu dibayar setelah 46 hari. Total operating cycle adalah inventory period ditambah receivable period, yaitu 73 ditambah 14,6 hari, total 87,6 hari. Dan cash cycle, yaitu dari operating cycle dikurangi dengan payable period. Ya, 87,6 hari dikurangi 45,6 hari, yaitu 42 hari.
Demikian contoh perhitungannya. Dan sekarang kita bisa melihat dalam tabel berikut bahwa setiap jenis industri memiliki karakteristik bisnis yang berbeda, pola operasi, pola pemesanan barang, pembayaran yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan operating cycle dan cash cycle yang berbeda-beda. Nah, kita contoh, lihat di sini ada 4 industri, airline, bioteknologi, food product, dan multi-line retail, perusahaan retail ya. Kalau kita lihat retail itu receivable periodnya 0 karena seluruh pembelinya harus membayar tunai. Nah, biotech di lain pihak adalah perusahaan yang membutuhkan lama untuk bisa collect ya dari customernya. Kalau airline mungkin sebagian menggunakan kartu kredit ya, ada proses payment sehingga membutuhkan kurang lebih 10 hari sebelum dia menerima cash dari hasil penjualannya. Nah, di sini kita lihat yang paling instan tentunya retail. Kemudian inventory period, berapa lama nilai inventory itu ada di perusahaan sebelum terjual. Nah, untuk airline ternyata hanya singkat 7 hari, mungkin hanya bahan bakar ya, disimpan sebentar langsung dipakai. Kemudian dianggap terjual tentunya. Bioteknologi ini cukup panjang, 49 hari, dan retail ternyata lama sekali ya, hampir 2 bulan sejak barang dibeli sampai terjual. Nah, operating cycle-nya ini jadi kita lihat biotech itu paling lama, penjumlahan antara receivable dan inventory period. Ini paling lama ya, dan airline adalah operating cycle-nya paling singkat, hanya 17 hari. Kemudian payable ya, payable period berapa hari? Kita lihat ini tidak terlalu berbeda jauh antara 2-3 minggu. Ya, di sini 2 minggu, di sini 18 hari, dan yang lain 3 minggu. Nah, yang menarik di sini adalah cash cycle, yaitu antara operating cycle dikurangi payable-nya. Sehingga di sini kita bisa lihat ada yang minus. Untuk airline itu -1, untuk bioteknologi 99, ini paling panjang. Nah, -1 artinya apa? Kita menerima dulu hasil penjualan dari customer dan sehari kemudian baru membayar vendor-vendor kita. Nah, kenapa bisa demikian? -1 ini karena kita hanya membutuhkan 17 hari sejak pembelian bahan bakar sampai kita menjualnya dan menerima cash dari customer. Jadi dalam tempo 17 hari sejak beli bahan bakar kita sudah terima cash dari customer. Sedangkan kita diberikan tempo 18 hari oleh vendor bahan bakar. Sehingga kita terima uang dulu baru membayar kepada vendor. Ya, sehingga ini menarik ya, -1 kebutuhan cashnya, -1 hari. Bioteknologi di lain pihak ini butuh 99 hari sejak kita membayar vendor sampai kita menerima cash dari customer. Nah, kemudian kita coba melihat juga, ini contoh beberapa perusahaan di sini. Ini perusahaan teknologi untuk Apple, ya, komputer, Dell Computer. Kemudian ada Animation dan Diebold, ini industrinya berbeda. Kita bisa lihat di sini bahwa angkanya cash cycle-nya ini beda sekali. Nah, yang menarik di sini adalah Apple dan Dell. Ini cash cycle-nya juga minus, bahkan angkanya cukup besar. Ini artinya apa? Untuk Apple, dia akan terima dulu hasil penjualan dari customer, baru sebulan kemudian, 30 hari kemudian membayar vendor-vendornya. Dell juga sama, dia terima dulu cash di depan dari customer, dan 20 hari kemudian baru membayar vendor-vendornya. Ya, jadi ini posisi yang sangat menyenangkan tentunya kalau kita bisa ada di dalam situasi seperti ini. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang short term financing policy, kebijakan pembiayaan pendanaan jangka pendek. Kebijakan short term financing itu menyangkut dua hal. Yang pertama adalah ukuran investment kita di dalam aset lancar, seberapa banyak yang kita mau miliki aset lancarnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana melakukan financingnya dari aset lancar tersebut, dari mana dananya. Kita bahas dulu yang pertama, size-nya. Ini biasanya diukur secara relatif terhadap tingkat total pendapatan operasi perusahaan. Berapa banyak current asset dibandingkan dengan total revenue-nya.
Kebijakan keuangan jangka pendek yang fleksibel atau kita sebut akomodatif itu akan mempertahankan rasio aset lancar yang tinggi kalau dibandingkan dengan revenue-nya. Artinya baik jumlah cash, receivable, kemudian inventory itu relatif tinggi terhadap penjualannya. Itu yang kita sebut kebijakan jangka pendek yang fleksibel, akomodatif. Nah, lawannya adalah kebijakan keuangan jangka pendek yang restriktif atau yang ketat. Ini akan memerlukan jumlah aset lancar yang relatif lebih kecil dibandingkan penjualan perusahaan. Ya, jadi rasio antara aset lancar terhadap revenue-nya akan kecil. Kemudian kita akan melihat ya aspek kedua dari short term financing ya policy. Yang kedua adalah how to finance, dari mana kita melakukan pembiayaannya. Nah, ini biasanya diukur sebagai proporsi hutang jangka pendek dibandingkan hutang jangka panjang. Kebijakan keuangan jangka pendek yang sifatnya restriktif atau ketat, itu biasanya proporsi hutang jangka pendeknya relatif tinggi kalau dibandingkan dengan financing jangka panjangnya. Itu kalau restriktif. Berarti hutang jangka pendeknya relatif lebih banyak ya. Cukup banyak dibandingkan dengan pembiayaan jangka panjang. Sedangkan pembiayaan yang kebijakannya kita sebut fleksibel itu biasanya lebih sedikit utang jangka pendeknya dan lebih banyak utang jangka panjangnya. Ya, rasio antara utang jangka pendek terhadap jangka panjang itu semakin tinggi, lebih tinggi. Nah, itu kita sebut kebijakan fleksibel. Nah, kita akan coba gali sedikit tentang kedua hal ini. Yang pertama adalah tentang ukuran investment pada current assets. Ada dua jenis policy, yang pertama kita sebut tipe fleksibel dan kedua tipe restriktif. Nah, perusahaan tentu harus memilih di antara kedua ini atau somewhere in between. Kebijakan fleksibel biasanya akan tampak dari perusahaan yang menyimpan sejumlah besar cash dan marketable securities. Jadi ada banyak surat berharga dan cash di perusahaan, ya, entah obligasi atau saham atau reksadana ya yang bisa dikonversi menjadi cash. Ini biasanya jumlahnya besar di sini. Kemudian inventorinya juga besar karena ingin fleksibel. Kemudian menerapkan kebijakan kredit yang lebih longgar. Customer diberikan banyak kesempatan untuk membeli secara kredit sehingga menghasilkan tingkat piutang atau receivable yang tinggi di perusahaan. Nah, ini adalah kebijakan yang sifatnya fleksibel, memberikan banyak fleksibilitas kepada perusahaan. Nah, sebaliknya ada perusahaan yang memilih untuk lebih restriktif kebijakannya. Tentu sebaliknya, dia akan menyimpan lebih sedikit cash, tidak menyimpan marketable securities kadang-kadang, inventornya sedikit, dan tidak kasih penjualan kredit, semuanya maunya cash. Dan juga tidak ada piutang, tidak ada receivable, ya semuanya maunya penjualannya adalah penjualan cash. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana perusahaan-perusahaan menentukan ya mau sebanyak apa liquid asset di dalam perusahaan mereka. Ini kadang-kadang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perusahaan-perusahaan yang biasanya memiliki aset liquid yang tinggi, yang besar jumlahnya, biasanya ada di dalam situasi di mana sedang mengalami banyak kesempatan untuk bertumbuh pesat, sehingga butuh banyak cash. Inventory juga harus banyak karena penjualannya lagi meningkat dari periode demi periode. Ya, ada growth yang signifikan di sana. Kemudian biasanya juga akan melakukan perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi high risk. Jadi karena high risk mungkin tidak selalu berhasil gitu ya, sehingga butuh dana banyak. Untuk itu perlu ada jumlah cash yang besar di perusahaan. Sebagai contoh mungkin eksplorasi
ya, untuk tambang, mineral yang belum tentu menghasilkan sehingga butuh cash karena harus mencoba di beberapa opportunity karena investasi yang dilakukan cukup high risk. Kemudian perusahaan-perusahaan yang kecil juga cenderung ya untuk memiliki jumlah aset yang besar. Kenapa? Karena tadi ya butuh beroperasi dengan lincah. Kalau ada kesempatan baru, perusahaan tersebut harus bisa memanfaatkannya. Ya, tidak bisa menunggu terlalu lama karena kesempatan yang dihadapi ini harus dimanfaatkan dengan segera. Terutama kalau perusahaannya perusahaan-perusahaan kecil. Kemudian low credit firms, ini adalah perusahaan-perusahaan yang tidak punya bonafiditas yang tinggi untuk mendapatkan kredit jangka panjang atau juga dari kredit jangka pendek. Jadi tidak punya reputasi yang terlalu baik sehingga dia harus punya cash di dalam perusahaan. Dia tidak bisa dengan cepat bisa meminjam. Jadi dia harus stok jumlah cash yang cukup di perusahaan. Ya. Nah, sebaliknya perusahaan-perusahaan yang tidak memerlukan atau tidak menginginkan jumlah aset liquid yang tinggi, biasanya industrinya memang sudah tidak bertumbuh banyak. Ya, katakanlah Anda perusahaan utility air gitu yang tidak akan banyak investasi baru, yaitu kelebihan dana cashnya akan dikembalikan dalam bentuk dividen. Anda nggak perlu punya liquid asset di perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang tidak pernah melakukan investasi berisiko. Perusahaan-perusahaan yang besar rata-rata tidak perlu terlalu banyak cash di perusahaan. Kemudian perusahaan-perusahaan yang punya reputasi kredit yang bagus sehingga dengan mudah bisa meminjam kalau perlu. Jadi tidak perlu jumlah cash disimpan dalam jumlah besar di perusahaan. Ya, jadi perusahaan-perusahaan akan menyimpan lebih banyak aset liquid, cash atau marketable securities untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut bisa melakukan investasi kalau ada kesempatan yang bagus, ada peluang-peluang investasi dengan NPV positif ketika cash flow perusahaan mungkin sedang kecil, sedang seret nih ya. Jadi dia perlu punya stok cash yang cukup karena ketika peluang data, ini ada project-project positif NPV, dia perlu cash. Ya, sedangkan mungkin dari cash flow perusahaan operasinya sendiri mungkin tidak terlalu bagus. Jadi itu sebabnya dia harus punya stok cash yang cukup. Nah, sebaliknya perusahaan yang punya akses dengan mudah ya, aksesnya bagus ke pasar modal tentu tidak perlu terlalu banyak memegang aset liquid. Seperti itu. Nah, dalam menentukan jumlah investasi di dalam current asset tadi, perusahaan harus menyeimbangkan carrying cost versus shortage cost. Nah, carrying cost adalah biaya yang timbul karena kita memiliki sebuah aset, misalnya punya inventory. Shortage cost adalah cost yang timbul akibat kita kekurangan bahan, kekurangan produk. Ya, itu juga akan menimbulkan cost buat perusahaan. Nah, carrying cost adalah opportunity cost. Misalnya Bapak Ibu menumpuk sangat banyak aset lancar, inventory di perusahaan, itu ada opportunity cost di dalamnya. Ada uang yang bisa diinvestasikan di instrumen lain. Jadi uang mati itu istilahnya tidak menghasilkan apa-apa. Inventory ada di gudang, diam. Sedangkan kalau uang yang sama disimpan di deposito itu bisa menghasilkan. Nah, itulah yang kita sebut dengan opportunity cost. Semakin banyak inventory kita, semakin tinggi opportunity cost-nya. Kemudian tidak hanya opportunity cost-nya, peluang untuk mendapatkan return dari investasi lain yang hilang akibat inventory yang terlalu tinggi, tetapi juga kita akan menimbulkan biaya yang terkait dengan upaya mempertahankan nilai ekonomis dari current asset. Kita perlu gudang, dan kadang-kadang pergudangan ini juga bisa mahal kalau kita harus menyewa tempat. Kadang-kadang untuk produk tertentu itu membutuhkan pengaturan suhu tertentu, keamanan, dan manajemen yang tidak murah. Sehingga semakin besar inventory atau current asset yang kita miliki, itu akan menambah jumlah carrying cost dari perusahaan.
Kemudian yang kedua adalah shortage cost. Nah, bentuknya ada beberapa macam. Ini contohnya trading or order cost. Nah, ketika katakan sebuah perusahaan tiba-tiba mengalami kekurangan cash, maka dia harus menjual sekuritas yang dia miliki. Nah, ini kadang-kadang bisa menjadi biaya yang cukup signifikan. Apalagi kalau dananya disimpan dalam bentuk deposito. Di mana kadang-kadang kalau kita kepepet, kita minta cairkan sebelum jatuh tempo, itu ada penalti yang cukup signifikan. Kemudian ada biaya memesan kembali produk. Katakan penjualan lebih besar daripada yang kita perkirakan dan kita tidak punya cukup inventory. Untuk melakukan production lagi tiba-tiba kita membutuhkan production setup cost. Dan ini kadang-kadang membeli dalam jumlah kecil ini bisa jatuhnya juga jadi lebih mahal. Ya, ini semua terkait dengan production setup cost. Ya, dan kadang-kadang malah tidak bisa dipesan ya, karena ada batas minimum ya untuk order. Kemudian biaya lain adalah biaya yang terkait dengan safety stock atau cadangan pengaman, itu kita sebut safety stock. Kita bisa kehilangan penjualan, lost sales. Tentu ini sangat tidak diharapkan. Ya, karena kita tidak punya cukup stok, maka ya bisa terjadi lost sales. Kemudian customer jadi kecewa, kehilangan goodwill. Kemudian bisa terjadi disrupsi dari jadwal produksi. Dan ini bisa costly ya dalam perusahaan yang menggunakan proses yang sifatnya batch ya, ketika kita harus tiba-tiba interupsi, itu bisa menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Nah, ini shortage cost ya. Jadi ini semakin tinggi inventory, carrying cost-nya akan semakin tinggi. Tapi semakin kecil inventory, maka shortage-nya, ya shortage cost ini akan semakin tinggi. Ya, kita akan sering break deposito, kita kadang-kadang mepet, tiba-tiba mesen lagi, kadang-kadang penjualan nggak bisa terlayani. Ya, ini gara-gara investasi kita dalam current asset terlalu kecil, terlalu hemat ya di sini. Begitu. Jadi ini harus kita seimbangkan. Kalau terlalu banyak carrying cost-nya tinggi, kalau terlalu sedikit shortage-nya tinggi. Nah, saya bisa gambarkan dalam kurva seperti ini, ya. Kalau di sumber datar ini adalah jumlah current assets, di ke atas adalah dolarnya, ya kita bisa lihat di sini bahwa semakin tinggi current asset, ya kita simpan banyak cash, kita simpan banyak inventory, ini akan semakin tinggi carrying cost-nya. Opportunity cost tinggi, biaya gudang tinggi, ya. Biaya untuk penyimpanan tinggi. Nah, tetapi kalau kita current asset-nya terlalu kecil, ya terlalu hemat, maka shortage cost-nya yang tinggi. Ya, kadang-kadang kita nggak punya cukup cash, sehingga harus nge-break deposito. Kadang-kadang kita nggak punya cukup inventory, sehingga terjadi lost sales. Nah, seiring dengan bertambahnya current asset, tentu shortage risk atau shortage cost-nya ini akan turun dan turun. Sehingga kalau kita jumlahkan carrying cost dan shortage cost, ini akan menghasilkan kurva yang di atas ini. Ini adalah total cost of holding current assets. Dan kita akan cari titik minimumnya. Ini yang kita sebut menyeimbangkan. Terlalu banyak current asset, carrying cost tinggi. Terlalu sedikit current asset, shortage cost-nya tinggi. Ini kita juga sebelumnya sudah melihat ada dua jenis policy. Satu yang kita sebut fleksibel, yang satu restriktif. Ya, yang fleksibel artinya ini cenderung banyak current asset. Ya, current assetnya akan tinggi jumlahnya karena minimum poinnya memang ada di sana. Ya, ini adalah jenis industri tertentu yang beda dari yang di sebelah kiri. Ini memang titik minimumnya ada di sebelah kiri ya. Jadi current assetnya tidak boleh terlalu banyak ya, karena contohnya di sini carrying cost-nya tinggi ya, dan shortage cost-nya mungkin tidak terlalu tinggi. Jadi sehingga dia jatuhnya di sebelah kiri titik minimumnya. Ya, jadi pilihan fleksibel atau restriktif ini pada intinya adalah mencari minimum point penjumlahan antara carrying cost dan shortage cost. Ya, tentu tidak sama dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tidak sama dari satu industri
ke industri lain, tetapi seorang manajer keuangan pada intinya harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut. Ya, kita coba cari titik optimalnya. Terlalu banyak carrying cost, terlalu banyak current asset, carrying cost sudah pasti naik. Terlalu sedikit current asset, shortage cost naik, dan kita coba cari titik minimumnya. Ada yang lebih membutuhkan policy yang fleksibel, ya, jadi current asset tidak terlalu besar, cukup besar. Tetapi sebaliknya ada juga yang membutuhkan kebijakan yang lebih restriktif. Demikian. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari kebijakan jangka pendek adalah bukan hanya seberapa banyak kita mau memiliki current asset di dalam perusahaan, tetapi dari mana, bagaimana kita mendapatkan alternatif pembiayaan untuk current asset tersebut, termasuk current liabilities-nya, ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya bahwa over the time ya, perusahaan itu biasanya akan menambah jumlah aset. Jumlah asetnya dia akan bertambah seperti ini, semakin lama akan semakin naik. Nah, di atas dari fixed asset ini tentunya adalah current asset ya. Di atas dari fixed asset ada current asset yang jumlahnya kadang-kadang tinggi dulu ketika kita baru berproduksi, kemudian ya kita jual lama-lama mengecil, terus kita perlu tambah lagi dan mengecil, kita tambah lagi, kemudian mengecil dan selanjutnya. Ya, ini adalah jumlah current asset yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, biasanya dalam keadaan ideal nih ya, seluruh fixed asset ini itu dibiayai dengan long term debt, termasuk dengan ekuitas, ya, plus common stock. Itu untuk membeli fixed asset. Sedangkan untuk membeli current asset, kita menggunakan short term debt, utang jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan yang fluktuatif terhadap current asset. Ya, jadi dibedakan. Itu dalam keadaan yang ideal. Dengan demikian, dalam model ini net working capital selalu nol, di mana jumlah current asset selalu sama dengan jumlah current liabilities, ya, sehingga working capitalnya nol. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita melihat dalam contoh yang hampir sama, di mana kita over the time ya, kita meningkatkan jumlah fixed asset. Ya. Kemudian kadang-kadang kita membutuhkan seasonal ya. Di sini ada pengaruh seasonal atau musiman di mana jumlah current asetnya juga akan berfluktuasi. Ya. Dan total asset requirement, kebutuhan asetnya adalah penjumlahan antara fixed asset dengan variasi seasonalnya. Ya, di sini adalah jumlah current asset yang dibutuhkan. Nah, dalam banyak bisnis itu sifatnya memang fluktuatif dan kadang bisa diprediksi dengan cukup baik. Nah, ini ada dua alternatif buat pembiayaannya. Ya, financing alternatifnya ada dua nih. Pertama adalah strategi yang fleksibel, ya, dan yang kedua adalah strategi restriktif. Strategi yang fleksibel itu adalah kita membiayai baik kebutuhan fixed asset maupun current asset yang seasonal, ya, total aset seluruhnya dibiayai dengan kebutuhan dengan dana jangka panjang, dengan long term financing. Ya, sehingga dana yang kita miliki itu mencukupi di garis putus-putus ini ya. Kita meminjam sampai kita sanggup memiliki dana sejumlah garis putus-putus ini. Artinya ada saat-saat di mana kebutuhan asetnya di bawah seperti ini, tetapi dana yang kita miliki cukup besar, ada dana berlebih nih. Karena kita memang meminjam dari pinjaman jangka panjang dalam jumlah yang cukup besar untuk mengantisipasi seasonality ini. Efek musimannya kita antisipasi. Seluruhnya kita prediksi lalu kita gunakan pinjaman jangka panjang. Nah, ini akibatnya dalam periode-periode di mana kebutuhan asetnya tidak terlalu besar, itu kita ada kelebihan dana ya, dan itu bisa diinvestasikan ke dalam marketable securities. Ya, bisa ke reksadana pasar uang. Ya, dan instrumen-instrumen jangka pendek lainnya.
Seperti itu ya. Jadi pinjam jangka panjang yang baik, kalau ada lebih dana ya udah disimpan aja di instrumen jangka pendek. Ini strategi fleksibel. Ya, artinya kita tidak perlu lagi mencari pinjaman karena sudah punya stok dana yang cukup. Nah, kebijakan restriktif ini sebaliknya, kita agak mepet ya. Jadi kita hanya lihat kebutuhan yang di bawah saja. Berapa sih kebutuhan aset yang minimum? Kita cari titik-titik minimumnya kebutuhannya di setiap periode. Lalu kita melakukan pinjaman jangka panjang hanya untuk menutupi kebutuhan minimum ini. Nah, sedangkan ketika terjadi peningkatan kebutuhan aset, kebutuhan current aset yang sebagai efek dari seasonality, itu kebutuhannya kita cukupi, kita tutupi dengan pendanaan jangka pendek, short term financing. Jadi ini kombinasi. Ya, kalau di sini tidak ada short term financing, kita hanya sediakan yang cukup untuk kebutuhan maksimumnya, kelebihannya akan kita simpan di marketable securities. Kalau restriktif kita hanya lihat kebutuhan minimum, kalau kurang nanti kita pinjam dengan alternatif financing jangka pendek. Ya. Jadi strategi fleksibel itu artinya selalu ada kelebihan ya. Kelebihan cash, ada selalu cash surplus. Kemudian ada banyak investasi dalam bentuk cash dan marketable securities. Sedangkan strategi restriktif tadi menggunakan long term financing untuk kebutuhan aset tetap saja dan short term financing untuk kebutuhan seasonal. Begitu. Nah, kemudian saya ingin membahas sedikit tentang cash budgeting. Nah, ini adalah alat utama, primary tool ya untuk melakukan perencanaan keuangan jangka pendek. Dan ini sangat amat vital. Setiap usaha harus memiliki planning cash ya, cash budgeting atau proyeksi arus kas gitu ya, yang sangat-sangat baik. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, yang gagal ya, itu karena perencanaan cash flow yang tidak matang. Dan ini bukan berarti perusahaannya tidak menguntungkan, tetapi pengaturan arus kasnya yang tidak tepat. Nah, bentuknya sangat sederhana, yaitu bisa digambarkan dengan tabel di bawah ini. Ya, dua tabel ini. Jadi cash budgeting atau proyeksi arus kas ini wajib dimiliki ya. Kita akan lihat contohnya. Yang pertama adalah sebuah perusahaan di mana untuk setiap kuartal dia melakukan proyeksi. Penjualan kuartal pertama $100, yang kedua 200, kuartal ketiga 150 dan terakhir 100 lagi. Kemudian dia harus membeli bahan baku 100 di kuartal pertama, 75 di kedua, 50 ketiga dan keempat. Kemudian dia harus menggunakan kas untuk membayar payable 50. Kemudian 100 ini untuk membayar pembelian di kuartal pertama. Tetapi hanya perlu dibayar di kuartal kedua, bisa mundur satu kuartal. Kemudian pembelian di periode kedua 75 itu juga dibayarnya di kuartal ketiga. Pembelian 50 ini di kuartal ketiga dibayar di kuartal keempat. Kemudian dia di setiap kuartal harus membayar gaji. Kemudian ada kebutuhan capex, kebetulan di sini hanya ada di akhir tahun, capexnya 100. Kemudian bunga untuk hutang jangka panjang, ya, untuk membayar bunga dan untuk membayar dividen. Di kuartal pertama butuh dana 10, kedua, ketiga, dan keempatnya juga sama, masing-masing 10. Sehingga penggunaan cash di kuartal pertama itu adalah 80 untuk membayar payable dari periode sebelumnya, 50 ditambah salary dan lain-lain 20. Kemudian tambah 10 untuk pembayaran interest dan dividen. Total 80. Di kuartal kedua dia butuh dana 150. 100 itu dari pembelian dari kuartal sebelumnya, ditambah 40, ditambah dividen dan interest 10 dan seterusnya. Jadi sangat penting membuat tabel yang pertama ini di mana setiap pengeluaran ya penggunaan cash itu disesuaikan dengan kapan terjadinya.
Sekali lagi di sini kita perhatikan pembelian tidak dicatat sebagai pengeluaran kas di periode yang sama karena kenyataannya dia bisa bayar mundur. Ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu tidak hanya menghitung secara profit and loss ya, kita hitung oh ini ada untung sekian. Tetapi kapan itu dibayar itu harus dimasukkan ke dalam perhitungan sesuai dengan kapan pengeluarannya akan terjadi. Ya, itu yang pertama. Ini adalah disbursement of cash. Tabel pertama ini adalah menggambarkan semua pengeluaran. Tabel kedua adalah berapa cash balance yang akan kita miliki. Nah, contoh di sini kita lihat cash receipt kita di sini yang kita terima dalam bentuk cash hasil penjualan di sini 100, di kuartal kedua ini 100 hasil penjualan kuartal sebelumnya. Karena ternyata misalnya perusahaan ini tidak menjual secara tunai, tapi seluruh penjualan ini bisa mundur satu periode, satu kuartal. Ya, jadi 100 baru terjadi penerimaan cash di second quarter. 200 penjualan yang dilakukan di second quarter, dananya uangnya baru akan diterima dalam bentuk cash di third quarter. Kemudian 150 di sini juga baru diterima di fourth quarter. Ya, di kuartal keempat begitu. Nah, pengeluarannya tadi kita sudah tahu, ambil dari sini 80, 150 ini keluar, 115 dan 180. Sehingga kita tahu di dalam setiap kuartal net cash flow-nya adalah seperti ini, 100 kurang 80, ada uang masuk 80. Di kuartal kedua ini malah minus 50, masuknya 100, keluarnya 150, minus 50, dan ketiga plus 85, terakhir minus 30. Ya. Nah, jadi apa yang penting, pesan penting dari perhitungan dari atas sampai dengan di sini adalah setiap pemasukan, cash receipt, dan disbursement, pengeluaran, itu harus dicatat sesuai kapan dengan terjadinya. Jadi bukan penjualan sekarang artinya kita terima cash sekarang, atau pembelian sekarang kita keluar uang sekarang, tidak. Kita buat perhitungan yang matang sesuai dengan kapan aliran kasnya akan terjadi. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa excess cash balance yang terjadi secara kumulatif. Nah, katakan kita mulai dari 0, maka kita akan ada tambahan 20 dari kuartal pertama, lalu minus 30 karena kita harus keluar 50, stok kita hanya ada 20, tapi harus keluar 50 sehingga itu minus 30. Kuartal ketiga kita terima 85 sehingga kita terima 85 dikurangi 30 yaitu 55. Dan kuartal terakhir kita akan keluar lagi 30 sehingga dari 55 tersisa tinggal 25. Nah, ini adalah jumlah cash balance yang kita miliki di perusahaan ya dengan jadwal pemasukan dan pengeluaran seperti di atas. Nah, kemudian biasanya perusahaan juga tidak hanya mau jumlah minimum tapi dia akan kasih safety ya. Karena di sini adalah terlalu mepet ya. Uangnya kalau kita hanya sediakan untuk di sini ini akan mepet sekali. Katakan perusahaan pengen selalu punya reserve minimum cash balance sebesar 5 di setiap periode. Setiap periode dia harus ada stok minimum 5. Maka secara kumulatif ya, berapakah surplus atau defisit kebutuhan pendanaan ya. Defisit itu kebutuhan pendanaan di setiap periode atau kelebihannya secara kumulatif bisa dihitung dari perhitungan berikut. Kita tahu di periode pertama, kuartal pertama itu kita punya stok 20, tapi kita mau ada minimumnya 5. Jadi kita anggap hanya ada 15. 20 kurang 5 ya. Yang 5 ini kita anggap reserve, cadangan. Jadi yang tersedia hanya 15. Kemudian di periode berikutnya, ini kita lihat, kita harusnya punya 30, ya di sini minus 30, tapi kan kita mau punya cadangan 5 lagi untuk safety. Jangan-jangan ada kebutuhan cash yang lebih besar. Sehingga kebutuhannya, defisitnya bukan 30 tapi 35. Kemudian lihat di kuartal ketiga kita tahu secara kumulatif bahwa kita akan punya ekses sebesar 55. Tetapi dari 55 yang kita punya itu, 5 kita anggap cadangan. Sehingga yang betul-betul kita anggap free, ya cadangan cash yang bisa kita pakai di luar yang 5 ini adalah 50.
Dan di periode terakhir secara kumulatif kita proyeksikan kita akan punya dana 25 ya, tetapi kita ingin ada reserve 5 sehingga yang betul-betul kita anggap sebagai surplus adalah 20. Nah, kalau lihat seperti ini, kita lihat ada satu periode di sini yang angkanya minus dari sepanjang 4 kuartal ini. Nah, disinilah yang harus menjadi perhatian manajemen ya. Kalau Anda seorang manajer keuangan harus berpikir bagaimana memiliki dana sejumlah 35 di awal tahun supaya ini jadi nol. Ya, tidak minus lagi. Berarti setidaknya kita harus punya dana di awal tahun 35 atau mencari financing di kuartal kedua untuk memiliki dana yang bisa menutupi kebutuhan 35 ini. Ya, di sini membutuhkan financing. Demikian. Jadi pastikan ya Bapak Ibu belajar menyusun cash budgeting ini karena banyak perusahaan yang mungkin macet ya dan akhirnya mengalami masalah gara-gara short term financing bukan gara-gara long term financing. Baik, sekarang dari mana kita memiliki sumber-sumber untuk melakukan short term financing? Ada banyak opsi ya buat manajer keuangan memperoleh short term financing. Pertama adalah pinjaman dari bank tanpa jaminan, unsecured bank loans. Ini baik yang committed maupun non-committed line of credit. Jadi perusahaan ada yang diberikan fasilitas commit, artinya plafonnya sudah pasti, ada yang non-committed, jadi sesuai kebutuhan. Perusahaan-perusahaan kecil menengah seringkali diminta untuk memiliki compensating balance, ya, saldo mengendap tanpa bunga di bank untuk memperoleh pinjaman modal kerja ini. Jadi perusahaan diminta oleh bank untuk menyimpan dana sebelum bisa meminjam modal kerja. Ya, dan karena tidak menghasilkan bunga secara tidak langsung itu sebenarnya meningkatkan cost of debt dari perusahaan ya. Karena ketika kita mau minjam kredit jangka pendek, kredit modal kerja, kita harus menghitung secara tidak langsung juga ada bunga yang hilang ya dari dana yang mengendap di bank. Ya, kenapa perlu ada dana mengendap? Ini karena memang tidak ada jaminan aset. Ya, jadi biasanya hanya dana yang disimpan di bank. Kemudian secured borrowing artinya ini pinjaman menggunakan jaminan. Nah, untuk pinjaman jangka pendek, jaminannya bisa berupa piutang, receivables, atau berupa inventory. Kalau menggunakan receivable, maka kita kenal istilah assignment atau factoring. Ya, dari jumlah receivable yang kita miliki, berarti kita memiliki hak tagih dan kita akan terima uang, ini bisa dijual atau menjadi jaminan pinjaman, di mana kita mendapatkan dana dengan bentuk diskonto, katakan kita punya receivable 1 miliar, kita bisa cairkan dengan bunga tertentu yang dipotong dari penjualan receivable tersebut. Ya, jadi kita istilahnya diskonto. Kita terima lebih sedikit sebagai perhitungan bunganya. Karena itu tidak langsung dibayar oleh customer kita, receivable-nya. Itu akan ditagih secara berangsur-angsur oleh pihak yang membeli receivable kita. Itu kita sebut fasilitas factoring. Kemudian tentu ada alternatif-alternatif lainnya untuk melakukan pinjaman jangka pendek, misalnya commercial paper dan bankers acceptance. Ini adalah short term line of credit yang menjadi fasilitas dari perusahaan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tertentu dari perbankan, ya. Nah, seperti itu pembahasan kita tentang short term assets dan short term liabilities. Tetap semangat dan sukses buat Anda sekalian.